Kita lanjutkan kepada hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi fid dharain amin ila anqal ma qalla amalun baraza min qalbin zahid wala kathura amalun baraza min qalbin raghib. Maka tidak ada amal yang dianggap sedikit kalau baraza amal itu hadir atau muncul pada seseorang yang punya qalb dari hati, min qalbin zahid zuhud, qalbin zahid. Apa qalbin zahid? Qalb yang zahid makna zuhud, hati yang zuhud itu adalah hati yang lebih mengutamakan Allah, lebih mengutamakan Allah, tidak menyuburkan kecintaannya kepada dunia. Zuhud bukan berarti orang tidak punya dunia, jangan salah memaknai zuhud. Zuhud adalah mendahulukan Allah. Bukan orang zuhud adalah orang yang tidak memiliki dunia. Walaysa zuhdu alla tamlika syai'a. Bukanlah zuhud adalah engkau tidak memiliki sesuatu. Walakinna zuhda alla yamlikaka syai'u. Akan tapi zuhud adalah jika hatimu tidak dikuasai oleh sesuatu apapun kecuali Allah. Maka zuhud ini adalah bagaimana orang tidak menjadikan hatinya itu mencintai dunia, mencintai pangkat, mencintai apapun. Dan kalaupun dia harus mencintai, tentu ada hubungannya dengan Allah, karena Allah. Maka itu zuhud, hubungannya dengan Allah. Ada cinta pangkat, kemudian ada cinta kekayaan, cinta keluarga, istri, anak. Itu semua adalah kalau tidak dihubungkan dengan Allah menjadi hubbud dunia. Di dalam Islam dianjurkan kita untuk mencari rezeki. Bahkan di dalam Islam dianjurkan, diperintahkan kita untuk menjaga harta. Sampai kalau ada orang mati dalam keadaan membela jiwanya, membela hartanya, membela kehormatan keluarganya, mata syahidan, mati syahid. Man mata duna malihi, barang siapa yang mati untuk membela hartanya yang halal, yang untuk kehidupan anak-anaknya, mati membela hartanya, mati syahid. Man mata duna ardhihi, barang siapa yang mati karena membela kehormatan keluarganya sampai mati, mati syahid. Dunia, tapi urusannya dengan Allah. Jadi supaya orang tidak salah paham bahwasanya beranggapan kalau orang zuhud itu orang nggak punya dunia. Oh bukan. Ada orang nyungsep hidupnya tapi hayalannya Masya Allah, tidak ada makan kecuali haram, nyopet, nyuri, ngambil, bohong, segala macam diborong. Tapi ada orang yang Allah beri kepadanya kecukupan, akan tapi hatinya tidak dikuasai oleh kekayaan tersebut, sehingga baginya adalah di saat pergi, di saat datangnya tidak akan berubah urusannya dengan Allah, di saat perginya harta pun tidak akan berubah urusannya dengan Allah. Maka lihat, zuhud ini adalah orang yang mengutamakan Allah. Urusan dunia dihadapi karena dia di dunia. Dia dengan istri harus mesra, harus baik, tetapi ingat karena Allah. Dia dengan anak memperlakukan dengan baik karena Allah. Dengan tetangga pun demikian. Sebab ada orang berbuat baik bukan karena Allah. Berbuat baik kepada tetangga itu di dalam wilayah, di dalam komunitas kaum yang tidak beriman pun ada. Tapi itu sifatnya basa-basi sosial. Karena aku ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka aku akan perlakukan orang lain baik. Agar rumahku dijaga, maka aku harus menjaga rumahnya. Seperti itu. Tapi dalam Islam tidak. Ada urusan dengan Allah. Nah, amal sekecil apapun, kalau lahir pekerjaan tersebut dari orang yang punya hati zuhud, menjadi besar di hadapan Allah. Orang berbuat baik, mulai dari sedekah, sholat. Orang zuhud itu apa sih? Orang nggak perlu namanya dunia, bukan nggak perlu. Orang yang tidak tergiur dengan dunia, karena tahu dunia sudah dijatah. Kalau jatahnya orang kaya tetap kaya, biarpun sedekah setiap hari tetap kaya. Yang jadi presiden hari ini pun dulu mungkin waktu kecil juga nggak pernah cita-cita, tiba-tiba diangkat oleh Allah. Cuman bedanya ada presiden ahli surga, ada presiden ahli neraka. Itu urusan nanti, urusan lain itu.
Orang kaya pilihan Allah, tiba-tiba kaya, ada kaya ahli surga, kaya ahli neraka. Orang kaya hari ini pun nggak kebayang kalau dulu punya rumah megah seperti itu, nggak kebayang. Mau hidupnya di kampung yang tiba-tiba kaya. Itulah ketentuan Allah. Akan tapi ketahuilah bahasanya, orang zuhud di sini kalau berbuat baik besar nilainya di hadapan Allah. Karena apa? Kebaikan yang dilakukannya tulus karena Allah. Itu yang menjadikan diterima oleh Allah. Begitu sebaliknya, sebesar apapun kebaikan yang dilakukan seorang hamba, kalau tidak tulus, tidak karena Allah, maka tidak diterima. Lah, sebab tidak tulus itu apa sih? Ini kembali kepada makna keikhlasan. Sebab ketidaktulusan seseorang adalah karena di dalam hatinya sudah tidak zuhud lagi. Dan ada raghib di sini. Raghib itu orang yang merindukan atau cinta kepada dunia. Contoh, orang sedekah mestinya kan masuk surga dengan sedekahnya. Cuman terbetik dari hatinya biar disanjung kalau dia orang paling dermawan. Hilang, nggak ada artinya di hadapan Allah. Dia bersedekah banyak. Berarti yang diinginkan bukan Allah, tapi apa? Sanjungan manusia. Berarti belum zuhud dia. Biarpun dia menghabiskan hartanya tapi ingin sanjungan. Bukankah sanjungan urusan dunia? Urusan pangkat, sanjungan dari manusia. Orang bersedekah, maka disitu adalah pertentangan dengan makna keikhlasan. Sebenarnya hikmahnya Ibn Athaillah ini tersimbolkan dari makna ikhlas. Ikhlas itu berbuat sesuatu karena Allah, apapun yang kita lakukan. Tapi ketahuilah, kalau kita berbuat baik tapi ternyata hati kita tidak kenal Allah, pasti karena selain Allah. Apakah karena pangkat yang kita cari, atau sanjungan dari manusia, atau yang lainnya. Maka begitu pentingnya kita menyingkirkan ini sebab kita tidak ikhlas. Biasanya cara bahas ikhlas itu dari Allah, dari kenal Allah, kemudian yang lain menjadi gampang, atau dari yang lain, dari bawah kita pangkas sebab-sebab orang tidak ikhlas. Jadi ada pembahasan tentang ikhlas itu begini, fokus kepada Allah. Pokoknya kita mikir keagungan Allah, semua kembali kepada Allah. Bisa seperti itu. Kalau kita ingin berbuat Allah, semakin kuat keyakinannya kepada Allah, maka muncullah ketulusan. Dia tidak akan berbuat baik kecuali karena Allah. Ada cara yang dihadirkan begini, hilangkan sebab kita tidak tulus. Apa itu? Kita berbuat bukan karena zat yang maha abadi. Kita berbuat karena manusia yang menyanjung kita. Hari ini menyanjung, besok bisa mencaci kok. Dan dia tidak bisa memberi pahala, maka aku tidak perlu mencari pahala dari dia. Maka di saat berbuat baik, kebaikan yang dilakukan dibersihkan dari keinginan daripada kembali urusan dunia. Apakah sanjungan, pangkat, harta, maka itulah ikhlas. Sehingga kalau ada orang berbuat baik dengan ketulusan, nggak ada sedikit, nggak ada namanya kecil. Maqalla amalun, tidak ada dikatakan sedikit sebuah amal kalau dilakukan oleh seorang yang punya hati zahid. Hatinya itu tidak terpesona dengan dunia, tapi hati kenal Allah Subhanahu wa taala. Biarpun sedikit, tidak kecil di hadapan Allah. Karena apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Dikatakan maqalla, tidak sedikit, karena akan semakin besar. Karena orang itu kenal Allah. Karena dia kenal Allah. Seperti halnya begini. Kalau urusan kita dengan sesama manusia, Anda mencintai anak Anda saja. Anda mencintai anak Anda, sangat Anda cintai, Masya Allah. Kemudian suatu ketika Anda belikan buah, Anda coba beli buah mangga satu. Oh, senang sekali dia makannya. Anda punya duit, besok ke pasar beli lagi enggak kira-kira? Beli lagi, enggak satu lagi dua, kalau belum simpenan. Karena Anda ikhlas, karena Anda senang dengan orang yang Anda cintai, maka tidak puas. Tidak cukup, harus diberi lagi. Senang, waktu nyuapinya senang, lagi sayang, lagi sayang, lagi sayang. Begitulah orang ikhlas. Lah yang merasa kenal Allah lah tadi, tidak terpesona dengan dunia, dia berbuat baik mula-mula sedikit, maka dia tidak akan puas dengan sedikit yang ia lakukan. Dia akan berbuat karena aku kenal Allah. Mula-mula sedekah 5.000 rupiah, ya karena memang dia punyanya hanya 5.000, maka dia bersedekah 5.000. Tapi dalam hatinya, Allah kapan kau beri aku rezeki yang lebih banyak ya Allah, agar aku bisa berbuat baik. Lah lihat, maqalla, tidak akan sedikit yang diberikan. Dia akan nambah lagi, dia akan nambah lagi, dia akan nambah lagi, terus akan besar itu amal baik. Salat yang dilakukan karena dia kenal Allah. Dia salat bukan karena ingin disanjung manusia. Di tengah malam, di saat gelap orang pada tidur, dikunci pintu, dia melakukan salat dia, dan dia merasakan kelezatan dalam beramal, kesejukan dalam beramalnya. Dia menyaman, dia nikmat, dia nggak puas, dia di esok hari pun ingin melakukan yang serupa. Tapi lihat, kalau sudah tidak zuhud,
pengen dilihat oleh suami, dilihat istri, dilihat mertua. Lihat mertua tidur nggak jadi sholat, sholatnya cepet-cepet. Istri nggak ngelihat, nggak sholat. Tapi kalau sudah kenal Allah, nggak penting mereka, maka sedikit menjadi banyak karena ketulusan. Maka penting kita itu menanamkan makna zuhud di dalam hati, yaitu bagaimana kita tidak terpesona dengan dunia. Makna tidak terpesona ini bukan berarti kita tidak memiliki dunia, sebab urusan dunia sudah dijatah. Nggak ada yang lari dari kita, semuanya sudah dijatah. Anda kaya hari ini memang jatah Allah, sudah selesai. Tinggal yang terpenting adalah bagaimana kita tidak menjadikan harta itu di hati kita, biarkan harta itu di tangan kita, kita memilikinya. Sehingga kalau bersedekah mudah, kenal Allah, membangun masjid, pesantren dan sebagainya, dan dengan penuh kenikmatan. Coba saja lihat, hari ini kita menemukan orang kalau sedekah itu kayak orang minum air garam, nggak beres-beres. Sedekah itu sudah banyak, ternyata masih berpikir saya akan berusaha lagi, akan lebih banyak lagi. Loh kok begitu? Wong duit yang dihabisin untuk sedekah bertambah lagi, nah kan? Maqalla, tidak sedikit, karena hatinya kenal Allah. Hati zuhud itu begitu. Biarpun dia katanya kaya raya, dia melimpah hartanya, pakai mobil, rumah megah, semuanya, tapi ternyata hatinya hati yang zuhud. Lihat, dia berbuat baik, bersedekah, nggak akan puas. Bangun masjid satu, pengen yang kedua, tiga, dan seterusnya. Tapi begitu sebaliknya, maka thura, tidak ada amal banyak, baraza yang tumbuh, yang keluar min qalbin raghib, dari orang yang punya hati tamak kepada dunia. Dunia itu macam-macam, pangkat manusia, sanjungan manusia, kekayaan. Kalau orang beramal baik karena itu semua, lihat, nggak bisa banyak. Di samping nggak bisa banyak, nggak diterima oleh Allah. Orang bersedekah karena pengen jadi apa? Bupati, wali kota, apalagi RT lah. Giliran nggak jadi RT ya hilang sedekahnya. Wong dia sedekahnya mana bisa tambah? Wong karena pengen dia jadi pangkat, pangkatnya nggak dapet, putus saja. Bahkan karpet ditarik lagi. Karena bukan apa? Bukan dari kolbun zahid, tapi dari kolbun raghib. Berbuat karena pengen sanjungan manusia, berbuat karena ingin mendapatkan imbalan dunia. Maka lihat, tidak bisa banyak, tidak bisa banyak secara kuantitas, jumlah, dan juga tidak banyak di hadapan Allah. Tidak dipandang oleh Allah, kecil, kelihatannya gede banyak tapi kecil, bahkan mungkin tidak ada nilainya di hadapan Allah. Biarpun masjid yang dibangun, biarpun bangunan megah, sebuah lembaga agama pendidikan, tapi kalau hatinya nggak benar, maka ketahuilah tidak dilihat oleh Allah. Bukan sekedar kecil, bahkan menjadi hilang itu semuanya, pahalanya tidak ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mari kita semuanya membenahi hati kita, urusan kita dengan dunia dan urusan kita dengan Allah. Selain Allah akan menjerumuskan, selain Allah akan menghambat kita kepada Allah kalau tidak kita jadikan untuk menuju Allah. Semuanya ilmu yang didapat oleh seseorang, biarpun itu ilmu agama, ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Saya mulai daripada yang hebat-hebat, yang mewah-mewah. Orang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami isinya dan sebagainya. Tapi kalau dia menuntut ilmu bukan karena Allah, nggak nyampe kepada Allah. Awwalu man tus'aru lahul an-nar, pertama kali neraka itu dinyalakan untuk siapa? Untuk orang yang alim dalam Al-Quran. Tuh, neraka lagi. Dia membaca Al-Quran, belajar Al-Quran bukan karena Allah, hanya karena ingin melanjutkan bapaknya punya makom gede. Nanti kalau takut kalau saya tidak belajar, nanti saya tidak bisa duduk di kursi abah. Nah, niatnya salah, hanya ingin dicium tangannya bolak-balik, padahal capek itu. Niatnya sudah salah. Lihat, biarpun katanya belajar Al-Quran, apalagi yang lainnya. Maka semua dunia ini adalah penghalang sampai kepada Allah, kecuali dunia yang kita jadikan untuk kepada Allah. Lah kalau sudah kita jadikan dunia untuk kepada Allah, maka itu adalah hati zuhud. Zuhud berarti apa? Dia berpaling. Dunia biarkan, aku dikasih dunia, kasih istri oleh Allah, anak banyak, semuanya pengikut banyak dan sebagainya, tapi tidak menjadikan dia tertipu. Maka dia zuhud, biarpun mempunyai. Jadi jangan dianggap zuhud gak punya apa-apa.
Nabi Sulaiman zuhud padahal raja, Nabi Daud zuhud raja, Abdurrahman bin Auf zuhud tapi dia adalah orang kaya. Ini ada zuhud. Kemudian lihat, kalau sudah orang faham ini, menjadikan dunia ini menuju kepada Allah, maka saat itulah dia masuk wilayah zuhud. Dunia bukan untuk dunia lah itu. Kalau dunia untuk dunia, itulah jauh dari zuhud. Raghib, cari ilmu untuk dunia, untuk uang. Cari uang untuk pangkat, cari pangkat untuk dapat duit biar gaji bulat. Coba aja, kan begitu. Dia cari ilmu biar apa? Biar dapat duit. Setelah dapat duit nggak cukup, dia pengen pangkat. Setelah pangkat, pangkatnya tinggi, dapat gaji lagi, terus bulat. Mana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bagi siapapun yang diberi oleh Allah dunia, apakah itu tahta, harta dan yang lainnya, kalau dia sadar bahasanya tujuanku bukan di sini, Allah tujuanku, maka masuk wilayah zuhud. Biarpun dia menjadi raja kayak Nabi Sulaiman, biarpun jadi orang kaya, akan tapi dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu lihat, mari kembali kepada hikmah Ibn Athaillah Sakandari. Biarpun amal yang Anda lakukan itu sedikit, tapi kalau hati Anda hati yang kenal Allah, tidak tertipu urusan dunia, maka sedikit yang Anda lakukan besar di hadapan Allah, karena pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akan menjadikan Anda terus rindu untuk melakukan pekerjaan yang lebih banyak lagi, sehingga maqalla tidak akan sedikit kalau hati kita benar. Makanya termasuk tanda tidak ikhlas yang disebutkan oleh ulama, termasuk tanda tidak ikhlas pada seseorang adalah putus kebaikan yang pernah dilakukan. Pertama bantu putus, nah, tidak ikhlas. Kalau ikhlas, yakin setiap aku membantu ada pahala di hadapan Allah. Tidak perlu disanjung, gara-gara kiainya nggak nyanjung saja sudah nggak datang lagi dia. Nah kan pengen disanjung, gara-gara ustadznya lupa terima kasih, sudah ini tanda tahu diri saya kasih, nggak nyampe kepada Allah. Maka ini berbuat karena Allah. Nah, kalau sudah berbuat karena Allah, istimewa. Ini adalah urusan dengan ikhlas yang kita sebutkan tadi. Wala kathurat, dan tidak ada amal baik kalau dilakukan oleh seseorang tapi hatinya tamak kepada dunia. Kenapa? Pertama, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menerimanya. Yang kedua, akan mudah putus asa. Di saat harapannya tidak didapat, ya sudah. Waduh, saya sudah sholat banyak-banyak, pengen dapat duit. Sholat duha pengen dapat duit, bukan dapat pahala dari Allah. Sudah 2 tahun sholat duha nggak berhasil, batal duhanya, ya. Karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang melakukan sholat duha karena Allah, biarpun dia tetap fakir, karena dia yakin kekayaan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat, tetap duhaan. Karena ada yang ngomong itu aja nggak sholat kaya, nggak usah sholat deh. Loh, memang sholatmu karena kekayaan, itulah bikin susah, terputus. Maka ingat, tanda ketidaktulusan seseorang adalah tidak istiqomah. Dulu itu waktu perawan itu rajin ngaji, setelah menikah bubar ngaji. Rupanya ngajinya cari suami. Hati-hati, ini enggak maju, hati-hati. Cuman saya dengar banyak berita begitu, yang dulu ngaji setelah menikah bubar, nggak ngaji lagi. Makanya itu ancam aja sekalian nih, biar kalau nikah biar tetap ngaji. Ini ada. Dulu Masya Allah masih perjaka, wah rajin, barisan paling depan, bukan ini tapi ini baik semuanya. Masya Allah. Tapi setelah menikah bubar, nggak istiqomah. Jangan-jangan ngajinya pengen dapat jodoh toh. Nah, ini tidak benar itu. Jadi karena Allah, termasuk bersedekah. Anda infak terus, Anda yakin, karena Anda tidak mengharapkan pahala dari manusia, imbalan dari manusia. Bersedekah dapat pahala dari Allah, bersedekah pahala dari Allah, bersedekah pahala dari Allah. Lihat, maqalla tidak akan sedikit, akan terus tambah. Anda bersedekah 100.000 karena memang kekuatan Anda begitu. Kalau dikasih miliaran pasti banyak miliaran juga. Karena apa? Maqalla, karena hatinya kenal Allah. Tapi kalau hatinya tidak kenal Allah, biarpun miliaran, rohib tadi miliaran, dia bersedekah adalah sangat sedikit, tidak diterima oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua itu milah-milah nih, ada kembalinya untung kepada saya enggak kira-kira? Kalau saya ngasih nanti belanja ke saya enggak kira-kira dia? Kalau saya ngasih milih saya enggak untuk jadi anggota DPR? Kalau saya ngasih dia macam-macam pikirannya. Kalau saya ngasih dia kira-kira nanti bisa enggak ada yang ngomong ke abahnya agar adiknya dikasihkan saya? Nah, ini hati-hati, ngasih hadiah hanya pengen
nikahi adiknya, itu bahaya, macam-macam. Itu isyarat dari Nabi masalah bab niat, innamal amalu binniyati. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha. Ada orang tuh hijrahnya kepada perempuan, ya dapat perempuan tok, enggak dapat Allah. Ada cari dunia, dapat dunia. Maka ayo kita semuanya kita jadikan kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bawa kepada Allah. Kekayaan, yakin saya punya kekayaan. Diajak merenung, mati saya tinggal, tapi saya kenal akhirat, saya harus tak transfer dulu ke akhirat biar nyampe. Bersedekah karena Allah. Mau bantu, mikir bantunya, saya bantu apa sih? Bantu acara buka aurat goyang pinggul, nggak bisa, ini tanggungan dia, nggak bisa, nggak masuk saya. Nah ini bantunya pun mikir, saya bantu di mana sih kira-kira nih? Allah. Nah, karena dia kenal Allah, karena zahid, dia tidak berbuat kecuali harapannya Allah. Bukan berarti melarat loh ya, semoga diberi kekayaan semuanya oleh Allah, tapi yang zuhud, mau dipakai apa saja oke deh, untuk dakwah, untuk berjuang, ya nggak bakal habis. Na'udzubillah kalau sudah punya qalbun raghib, orang yang punya hati gandrung kepada dunia, lihat semuanya hitungannya dunia, capek hidupnya, nggak menemukan ketenangan di dunia pun, masya Allah ngenes terus karena tamak urusan dunia. Beli mobil sudah bagus, lihat tetangganya lebih bagus lagi, langsung ngenes, wah cor-coran, moikah rumah begitu, terus capek. Giliran mati dibuang juga itu sama anaknya, dijauhkan dari rumahnya, harus tinggal, padahal rumahnya baru dibangun, rumah mereka full AC, kulkas banyak, kata dokter nggak boleh tidur di tempat AC. Kapokmu. Ada banyak orang kaya, sampai ada suatu cerita, iya dulu waktu saya pengen makan enak tapi tidak punya duit, cerita ada orang, tapi giliran sekarang saya bisa beli semuanya, kata dokter saya nggak boleh makan enak. Itulah nasib, jatah kan sudah ada. Maka ayo kita jadikan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk Allah. Tadi harta, ada diberi pangkat, pangkatmu tuh berapa tahun sih? 5 tahun, berhenti, paling tidak 10, 2 periode. Jadi ketua RT 2 periode. Sudah tahu dia periode, pikirlah bagaimana bisa jangka panjang, karena Allah. Saya nggak penting dipecat, nggak apa-apa, daripada dipecat masuk penjara. Dipecat nggak apa-apa, misalnya kita menegakkan kebenaran. Kami berharap adanya pejuang-pejuang seperti itu, jadi bupati, jadi wali kota, sudahlah, yang mikir Allah. Mumpung saya jadi wali kota, jadi bupati, sudahlah, saya pengen jadi wali kota abadi selamanya, disebut oleh Allah, disebut di kalangan ahli langit, di para malaikat, disebut di surga nanti. Saya akan jadi wali kota, bupati yang benar. Saya akan berjuang di jalan Allah dengan keindahan tentunya, dengan syariat. Saya dekat dengan ulama dan sebagainya. Nggak diangkat lagi tahun depan, ya nggak apa-apa, lumayan 5 tahun, tapi saya sudah dicatat insya Allah di kalangan orang-orang yang imam adil, dapat payung Allah nanti di akhirat. Tidak ada lagi payung Allah. Tapi bab tamak lagi yang musibah, yang rohib tadi, pengen lagi. Gara-gara pengen lagi, lihat mulai banyak pelanggaran-pelanggaran syariat Nabi Muhammad SAW. Itu pangkat. Apa lagi? Urusan dalam persahabatan kepada Allah tadi selesai. Sekarang urusan persahabatan. Bersahabat kita kalau bukan karena Allah tersiksa. Bersahabatlah karena Allah. Maka di saat kita memberi karena Allah, bukan kita memberi karena besok biar ditumbangin mobilnya lagi, bukan kita memberi biar besok dikasih pekerjaan lagi, bukan kita memberi karena besok ingin diberi hadiah, bukan. Kita memberi hadiah karena mahabbah, karena Allah. Lihat, indah. Jadi kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah qalbun zahid, hati yang zuhud. Dan semoga Allah memberikan hati yang zuhud. Dunia di tangan, jangan dunia di hati. Dunia itu macam-macam, bukan fulus saja. Istrimu, suamimu, anakmu, hartamu, pangkatmu, itu semua dunia. Sehingga kalau sudah dengan hati, datang perginya tidak akan berubah. Tidak ada orang di saat kaya menjadi baik kepada Allah, di saat melarat langsung jauh dari Allah. Ada orang di saat melarat baik kepada Allah, di saat kaya lupa, ada. Tapi orang yang punya qalbun zahid, di saat melarat dia dekat kepada Allah, di saat kaya pun tetap dekat kepada Allah.
Di saat kaya dekat kepada Allah, di saat diuji dengan pelaratan tidak akan berubah karena urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.